Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat CPL dimanapun berada. Baik, pada kesempatan kali ini saya coba untuk meresum undang-undang desa ya dalam bagian pertama ini, atau lebih tepatnya nanti mencoba untuk membuat matriks atau perbandingan dari undang-undang desa satu ke undang-undang desa lainnya ya kan, karena ada beberapa perubahan itu undang-undang desa. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada para Bapak Ibu kepala desa yang sudah dilantik kembali ya, masa pelantikan tambahan atau perpanjangan 2 tahun ya. Bagi Bapak Ibu kepala desa yang sudah ya diperpanjang lah, saya ucapkan selamat. Yang belum dilantik atau belum menerima SK perpanjangan, bersabar ya, semoga segera ya dilantik oleh kepala daerah yang berwenang atau pejabat yang berwenang. Oke Bapak Ibu, yang kedua ini selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Perlu Bapak Ibu kepala desa ketahui ya, bahwa undang-undang desa itu telah dilakukan 2 kali perubahan ya. Perubahan pertama itu dilakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan yang keduanya yang kemarin viral ya di berita dan lain sebagainya, terkait dengan abdesi, terkait dengan Bapak Ibu kepala desa yang beraudiensi kepada anggota dewan dan lain sebagainya ya, untuk memperjuangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, payung hukum utama sebagai kepala desa atau pemerintah desa ya, itu ada di Undang-Undang 6 Tahun 2014. Apakah undang-undang ini masih berlaku? Masih ya kan, sepanjang tidak dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang 3 2024, maka Undang-Undang 6 Tahun 2014 itu masih dinyatakan berlaku ya, karena maknanya atau klausalnya atau normanya itu adalah perubahan, bukan pencabutan, apalagi penggantian dan lain sebagainya. Kalau maknanya perubahan, artinya undang-undang sebelumnya itu masih berlaku ya. Itu yang tidak diberlaku itu adalah pasal-pasal yang dilakukan perubahannya saja. Oke, itu Bapak Ibu ya semuanya, bahwa di Undang-Undang Cipta Kerja itu ya ada satu pasal yang diubah ya. Kemudian di Undang-Undang 3 juga itu banyak pasal yang diubah, sehingga kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi ingat Bapak Ibu ya, payung hukumnya bukan hanya Undang-Undang 3 2024 saja. Jadi tiga undang-undang ini berlaku untuk kepala desa dan pemerintahan desanya. Maka kalau Bapak Ibu itu menulis ya sebagai konsideran ya atau pertimbangan hukum dalam membuat SK, dalam membuat keputusan ya kan, atau hal lain sebagainya, intinya konsideran itu, maka sertakan 3 undang-undang ini ya kan, atau lebih simpelnya nanti Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa ya, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 3 tahun 2024 bla 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 gitu. Biar jangan sebutin satu-satu. Artinya bahasa seperti itu sudah mengcover 3 kali perubahan, 4 kali perubahan, bahkan 5 kali perubahan. Seperti itu. Yang penting ada klausal sebagaimana telah diubah terakhir dengan, kayak gitu. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, masuk yang pertama pembahasan kita. Jadi dasar perubahan Undang-Undang Desa ya dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu melalui pasal 117. Nah, pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur
bahwa Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa itu diubah seperti itu. Jadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu di pasal 117 menyatakan adanya perubahan untuk Undang-Undang Desa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa ini Undang-Undang Cipta Kerja itu merupakan terobosan terbaru bagi pemerintah, bahwa perlu adanya kodifikasi hukum, ya kan? Perlu adanya kodifikasi hukum sehingga ini Undang-Undang Cipta Kerja mengatur atau melakukan perubahan beberapa undang-undang, ya kan? Dalam Undang-Undang Cipta Kerja satu produknya, ya kan, Undang-Undang Cipta Kerja, tapi di dalam isinya itu banyak undang-undang lain kayak gitu yang dilakukan perubahan, pergantian dan lain sebagainya. Ya itu Bapak Ibu sekalian. Itu dasarnya bahwa ada perubahan di Undang-Undang 6 2014 itu di pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja. Apa sih yang dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu? Kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya ada matriks Bapak Ibu semua ya. Bahwa dalam pasal 87 ya itu adanya perubahan yang adanya perubahan yang dilakukan ataupun yang terdapat di Undang-Undang Cipta Kerja ya Bapak Ibu. Nah, di sini Undang-Undang 6 tahun 2014 itu pasal 87 itu hanya mengandung 3 ayat ya, hanya ada 3 ayat. Tapi kalau Undang-Undang 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja tadi itu dilakukan penambahan. Jadi ada 5 ayat, penambahan 2 ayat. Seperti itu. Kemudian dicek di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 itu tidak ada yang namanya perubahan. Artinya Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengcover pasal 87 saja. Apa sih perubahannya itu? Yaitu penambahan pasal 87 ayat 4 dan ayat 5. Nah, di sini bunyinya BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan, ya kan. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya perlu diketahui, barangkali belum tahu ya, bahwa badan usaha desa itu berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja silahkan boleh membentuk badan hukum ya, badan usaha yang berbadan hukum. Jadi silahkan, bukan hanya membentuk kelompok saja, ya kan. Bentuk, bikin akta notarisnya, ya kan, bahwa bikin badan usaha apa, kemudian segera dilegalkan melalui notaris, SK dan lain sebagainya prosedurnya seperti itu, ya. Itu hal yang perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian Bapak Ibu di sini ada matriks perubahan mengenai Undang-Undang Desa ya. Di antara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan satu pasal yakni pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut. Nah, di sini bahwa pasal 5A itu perubahan untuk di Undang-Undang 3 tahun 2024 ya, seperti itu. Nah, di sini perubahannya itu atau penambahannya, desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai konservasi dan atau dana rehabilitasi sebagaimana diatur dalam ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya ada kompensasi dari pemerintah terhadap desa yang mempunyai kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi. Nah, itu silakan, ini kabar terbaru juga itu kan karena perubahan 2024 sehingga terbaru. Silakan Bapak Ibu semua dicari tahu ya kan bagaimana caranya untuk mendapatkan dana-dana itu bagi desa yang mempunyai 4 unsur tadi, ya kan. Itu segera karena barangkali besar kan lumayan itu Bapak Ibu untuk pembangunan desanya. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di sini ada matriks lagi ya. Saya bikin matriks semuanya ini ya.
Penjelasan pasal 8 ayat 3 huruf H diubah sebagai berikut. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi yang dirubah dari Undang-Undang 3 tahun 2024 itu tidaklah merubah normanya ya, melainkan yang dirubahnya itu adalah penjelasan dari pasal tersebut ya, pasal 8 ayat 3 huruf H. Nah, maka kita coba cek apa sih bunyinya pasal 8 ayat 3 huruf H ini. Nah, di situ dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dana tunjangan lainnya bagi perangkat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penjelasannya hanya cukup jelas ya. Sehingga dirubah oleh Undang-Undang 3 2024 ya. Perubahannya itu adalah yang dimaksud dengan dana operasional antara lain adalah dana untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dana operasional rumah tangga desa. Nah, itu perubahannya. Jadi ada yang menanyakan ya dalam forum kemarin ya di anggota wakil kita atau wakil anggota kita ya yang ada di DPR itu menanyakan dana operasional itu apa, sehingga perlu dijelaskan. Maka dalam Undang-Undang 3 tahun 2024 itu tidak merubah norma ya, maka yang dirubahnya itu adalah penjelasannya. Oke Bapak Ibu sekalian ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak, Bapak Ibu Kepala Desa. Nanti saya akan continue lagi, apalagi nih yang dirubah oleh undang-undang desa itu ya kan. Kita akan coba bedah biar Bapak Ibu juga sedikit tahu ya, apa saja yang dilakukan perubahan, apa saja yang tidak, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan share channel Carto Politika and Law ini. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan walafiat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.